Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Masih semangat mengikuti pembelajaran? Ketemu lagi sama Ibu Nur Apni Herniwati, masih pada mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Pada hari ini, pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang perkecambahan dan siklus hidup tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Adapun bahan ajar atau buku sumber yang masih kita pakai yaitu buku IPA kelas 9 semester ganjil penerbit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi tahun 2018. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis siklus tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Juga mampu menganalisis metagenesis pada tumbuhan paku Vetridophyta dan tumbuhan lumut Bryophyta. Kemudian diharapkan peserta didik juga mampu menyebutkan tentang teknologi reproduksi tumbuhan. Baiklah anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yuk kita perhatikan tayangan gambar berikut. Ibu menayangkan ada gambar biji kacang kedelai dan gambar biji jagung. Kalau kita perhatikan, kita memperhatikan kalau di pasar jagung tersebut kalau didiamkan lama atau tetap dalam keadaan kering, kenapa tidak bisa menjadi tumbuhan baru atau tetap dalam keadaan biji? Baiklah anak-anak, yuk kita coba menjawab. Jika kita mengamati biji kedelai atau jagung yang kering dijual di pasaran, tidak bisa berubah menjadi tanaman baru. Hal ini dikarenakan tidak adanya air yang merangsang proses imbibisi. Apa itu imbibisi? Proses imbibisi dimulai ketika biji menyerap air guna mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon gibberellin. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita coba memahami definisi daripada perkecambahan. Apa itu perkecambahan atau germinasi? Merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Perhatikan pada gambar, jadi terlihat itu sebuah biji yang mulai terlihat hipokotilnya. Apa itu hipokotil? Hipokotil itu adalah bagian batang lembaga antara koteledon dan radikula. Jadi dia merupakan transisi antara batang dan akar ya. Kemudian di situ ada radikula. Radikula itu nanti yang akan berkembang menjadi radix atau akar ya. Kemudian di situ ada koteledon. Koteledon itu adalah kepingan biji yang merupakan lembaga pertama, daun pertama lembaga. Jumlahnya biasanya satu untuk jenis tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan biasanya berdaun dua untuk jenis tumbuhan keping dua atau dikotil ya. Kemudian akan terlihat itu muncul mulai daun sejati, kemudian ada epikotil yaitu bagian dari ujung atas sumbu lembaga yang nantinya membentuk sistem pembuluh ya, sistem pada perkecambahan atau calon individu baru tadi. Selanjutnya kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Jadi biasanya perkecambahan itu
faktor yang mempengaruhi adalah ada gen, ada hormon, dan lingkungan. Gen dan hormon itu merupakan faktor internal penentu perkecambahan, adapun faktor lingkungan, air, cahaya, nutrisi, maupun kelembaban itu adalah faktor eksternal. Perkecambahan adalah proses munculnya individu baru pada biji. Nah, ini kita bisa lihat contoh perkecambahan ya, atau siklus hidup tumbuhan biji tertutup atau angiospermae ya. Jadi ketika terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, maka berkembang menjadi buah. Kemudian buah ini di sini mengandung embrio atau calon individu baru. Kalau kita tanam atau sengaja atau tidak sengaja jatuh di tempat yang cocok, dia akan mengalami perkecambahan. Kemudian di sini akan berkembang sporopit muda. Nah, sporopit itu adalah generasi pembentuk spora. Kemudian ada putik, ada kepala sari. Nah, di putik ini akan berkembang ovule atau bakal biji, bakal buah. Nah, kemudian dia mengalami pembelahan secara meiosis, akan menghasilkan 4 megaspora. 3 megaspora itu mengalami degenerasi. Sedangkan pada bagian kepala sari ini ada mengandung mikrospora, jadi sporanya berukuran kecil. Kemudian di kepala sari itu mengandung butir-butir serbuk sari yang di dalamnya terdiri dari inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian ketika ini jatuh di kepala putik, terjadilah peristiwa penyerbukan yang selanjutnya terjadi pertemuan dua inti generatif tadi, maka akan terjadi peristiwa fertilisasi. Demikian selanjutnya terus-menerus, itulah yang dinamakan siklus hidup tumbuhan angiospermae. Nah, ini tadi melalui gambar sudah Ibu jelaskan bahwa siklus hidup tumbuhan angiospermae dimulai ketika inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina bersatu. Itu yang disebut dengan peristiwa pembuahan. Maka akan terbentuk zigot, selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi tanaman atau tumbuhan angiospermae dewasa. Pada tumbuhan angiospermae itu ada 2 tahapan generasi, ada generasi gametofit yaitu generasi pembentukan gamet, dan generasi sporopit, generasi pembentukan spora ya. Dalam siklus hidup tumbuhan angiospermae, generasi gametofit tadi bergiliran dengan generasi sporopit sehingga sering disebut dengan pergiliran generasi atau disebut dengan metagenesis. Nah, kita akan memahami apa sih yang terjadi di masing-masing generasi tadi, karena dia setiap makhluk hidup atau tumbuhan itu mengalami siklus hidup, ada generasi gametofit dan generasi sporopit. Generasi gametofit adalah generasi penghasil gamet yang berupa sel spermatozoa dan sel telur, atau sering disebut dengan gamet jantan untuk spermatozoa dan gamet betina untuk sel telur, atau mungkin kalian juga pernah mendengar itu namanya atau ovum ya. Yang disebut juga dengan generasi haploid, yaitu N-nya berjumlah tunggal, N haploid ya. Generasi gametofit dimulai ketika serbuk sari menempel pada kepala putik dan membentuk buluh serbuk sari. Kemudian menghasilkan 2 inti sperma yang haploid. 2 inti sperma yang haploid inilah yang disebut dengan gamet jantan. Pada bagian pangkal putik adalah ovarium atau bakal buah atau ovale tadi. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat kantung lembaga yang tersusun atas 7 sel dan 8 inti yang haploid. Apa saja? 3 sel antipoda, 2 sel senergit,
1 sel telur, 1 sel kandung lembaga sekunder. Nah, itu ya jumlahnya ada 7. Masing-masing sel mempunyai 1 inti haploid kecuali sel kantong lembaga sekunder yang mempunyai 2 inti haploid. Kantong lembaga inilah yang disebut dengan gametofit betina. Generasi sporopit adalah generasi yang diploid atau kromosomnya sudah 2N berganda, yaitu generasi penghasil spora. Spora pada tumbuhan Angiospermae itu akan berkembang menjadi serbuk sari. Peleburan sel telur dan sperma mengakibatkan bakal biji berkembang menjadi biji. Hasil peleburan bersifat diploid. Nah, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan berkembang memiliki akar, batang, dan daun. Dan pada suatu saat terbentuk bunga. Tumbuhan Angiospermae dewasa itu bersifat diploid dan dikenal dengan generasi sporopit atau penghasil spora. Nah, ini siklus hidup tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae, ya. Jadi di dalam satu tumbuhan karena dia mengalami pembuahan tunggal, maka dia memiliki ada konus betina dan konus jantan. Nah, ini adalah siklus hidup tumbuhan gimnospermae. Nah, kita coba memahami gambar tadi lewat paparan berikut ini. Pertama, pembuahan tunggal itu dimulai dengan menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Lalu serbuk sari ini selanjutnya akan membentuk bulu serbuk sari yang berkembang dari sel vegetatif pada serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan berkembang mengarah ke archegonium melalui mikrofil. Sel generatif ini selanjutnya akan membelah menjadi 2, yaitu sel dislokator atau tangkai sel dan spermatogen atau sel tubuh. Selanjutnya sel spermatogen atau sel tubuh akan kembali membelah diri menjadi 2 dengan ukuran yang berbeda. 1 berukuran besar dan 1 berukuran lebih kecil. Lalu saat mencapai sel telur, sel dislokator dan sel sperma kecil ini melebur atau melakukan proses degenerasi. Sel sperma besar bersatu dengan sel telur menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Pada tumbuhan atau tanaman gimnospermae itu juga ada generasi gametofitnya. Ini terjadi dalam bentuk kerucut yang terbentuk pada tumbuhan sporopit yang sudah dewasa. Setiap gametofit jantan hanya memiliki beberapa sel saja yang berada dalam sebuah butir serbuk sari. Dan setiap gametofit betina hanya akan menghasilkan telur dalam sebuah bakal biji. Penyerbukan yang terjadi antara gametofit betina dan jantan harus berlangsung agar pembuahan dapat terjadi dan berlangsung. Memiliki generasi sporopit yang dominan. Apa maksudnya? Mari kita pahami paparan berikut. Sebuah siklus dari sejenis tanaman atau tumbuhan vaskuler yang menghasilkan biji di dalam rujung atau konin. Pada jenis tumbuhan ini memiliki 2 rujung, yaitu rujung betina dan rujung jantan. Contohnya, pada tumbuhan pinus dan cemara yang termasuk jenis conifer. Antara gametofit maupun sporopit generasi baru berikutnya dapat berkembang pada tanaman induk sporopit. Rujung terbentuk pada tanaman sporopit dewasa. Kemudian pada rujung jantan, spora ini berkembang lebih lanjut menjadi gametofit jantan. Dan setiap gametofit jantan
terdiri hanya dari beberapa sel tertutup pada setiap butir serbuk sari. Selain itu, pada rujung betina, spora berkembang menjadi gametofit betina dan dapat menghasilkan telur dalam sebuah bakal biji. Selanjutnya kita coba memahami metagenesis atau pergiliran keturunan pada siklus tumbuhan paku atau Vetridophyta ya. Kita semua tahu bahwa paku itu berkembang biak menggunakan spora. Nah, ini kita lihat pahami lewat skema pergiliran keturunan tumbuhan paku. Jadi spora itu dia akan menjadi protalium. Nah, di dalam protalium ada dua sel kelamin yaitu archegonium dan antheridium. Maka pada tumbuhan paku protalium itu adalah gametofitnya. Ketika spermatozoid dan sel telur itu bertemu, maka berkembang menjadi zigot dan akan menjadi tumbuhan paku muda. Nah, di sinilah fase sporopitnya. Kemudian dia akan berkembang menjadi sporopit, kemudian sporangium kembali menjadi spora. Terus siklusnya seperti itu. Maka kita bisa lihat generasi gametofitnya adalah N haploid berukuran kecil, tumbuh tak lama kemudian membentuk gamet. Sedangkan sporopit kromosomnya 2N berukuran besar, tumbuh lebih lama dia membentuk spora. Itu generasi sporopit. Ini adalah metagenesis atau skema pergiliran keturunan untuk tumbuhan paku atau Vetridophyta. Nah, ini tadi penjelasan dari Ibu. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan metagenesis antara fase gametofit dan fase sporopit. Kedua fase ini berlangsung terus-menerus secara bergiliran. Sporopit pada tumbuhan paku adalah tumbuhan paku itu sendiri yang menghasilkan spora pada daunnya. Sporopit pada tumbuhan paku itu merupakan fase dominan untuk proses pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. Spora yang dihasilkan akan tumbuh bila jatuh pada tempat yang lembab dan teduh atau pada tempat yang paling cocok. Nah, ini adalah siklus hidup tumbuhan lumut ya. Sama halnya tadi dengan paku, lumut pun berkembang biak menggunakan spora. Nah, kita lihat atau kita pahami lewat pergiliran atau skema berikut. Jadi spora kemudian menjadi protalium, kemudian menjadi tumbuhan lumut. Nah, kalau pada Bryophyta atau tumbuhan lumut yang menjadi gametofitnya. Maka karena tumbuhan lumut adalah fase atau generasi gametofit, berarti di sini yang akan menghasilkan gamet. Antheridium dan archegonium. Antheridiumnya menghasilkan sebagai sel kelamin jantan menghasilkan spermatozoid, archegoniumnya sebagai sel kelamin betina ini yang menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum bertemu berkembang menjadi zigot, terus menjadi sporopit, menjadi sporogonium, kembali ke siklus awal yaitu spora dan seterusnya. Nah, ini adalah siklus hidup tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ini adalah tayangan yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pada tumbuhan lumut pun terjadi dua fase, makanya disebut dengan metagenesis. Fase pembentuk sel kelamin jantan atau gametofit, fase penghasil spora atau sporopit. Gametofit merupakan bentuk tubuh yang haploid, sedangkan sporopit diploid, kromosomnya berpasangan. Proses pergiliran keturunan ini dinamakan metagenesis. Kedua fase ini berlangsung secara bergiliran ketika spora telah matang, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian maka ia akan dilepaskan dari kotak spora dan diterbangkan oleh angin. Jika spora itu jatuh di tempat yang lembab atau yang cocok, maka dia akan berkembang menjadi benang-benang halus berwarna hijau yang disebut dengan
protonema. Tumbuhan lumut dewasa akan menghasilkan sel kelamin jantan spermatozoid yang dibentuk dalam struktur khusus yaitu antredium, dan sel telur yang dibentuk dalam alat kelamin betina atau yang disebut dengan archegonium. Nah, kita coba selanjutnya memahami teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, perhatikan ini adalah beberapa jenis tumbuhan yang sudah dikembangbiakan melalui teknologi. Ada hidroponik, ada vertikultur, ada kultur jaringan. Oke, kita coba memahami apa itu hidroponik. Jadi hidroponik adalah merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, melon, terong, dan selada itu dapat dikembangkan dengan cara ini. Ya, cukup kita menyiapkan medium yang tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spon, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Ilmuwan menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk-bentuk ion yang terlarut dalam air. Itu hidroponik ya. Apa kelebihan teknologi reproduksi dengan hidroponik? Antara lain tanaman tumbuh lebih cepat, pemakaian pupuk lebih hemat, pemakaian air lebih efisien, tenaga kerja yang diperlukan lebih sedikit. Lingkungan kerja menjadi lebih bersih, hara dan pH lebih teliti, dan masalah hama dan penyakit tanaman dapat dikurangi. Ini adalah kelebihan daripada teknik reproduksi jenis hidroponik. Sekarang vertikultur. Apa itu vertikultur? Teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat. Vertikal ya, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Vertikultur diserap dari bahasa Inggris yang berasal dari kata vertikal dan kultur. Penanaman teknik ini menggunakan sistem budidaya pertanian secara bertingkat baik indoor maupun outdoor. Tujuan utama aplikasi teknik vertikultur adalah memanfaatkan lahan yang sempit seoptimal mungkin. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril, bebas hama maksudnya, pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ yang lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Tujuan reproduksi teknik kultur jaringan adalah untuk memperoleh bibit tumbuhan dengan jumlah yang sangat terbatas, dengan kualitas yang sama, waktu cepat, mempunyai sifat serupa dengan induknya. Semua jenis tumbuhan dapat dikembangbiakan menggunakan metode ini. Namun, masing-masing memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Contoh tanaman yang diperbanyak dengan kultur jaringan diantaranya adalah tanaman kelapa sawit, tanaman jati mas, coklat, dan anggrek. Nah, perhatikan lembar kerja berikut ini untuk memahami tentang bagaimana proses percambahan. Jadi ada 3 perlakuan yang kita buat. Yang pertama, biji dibiarkan di wadah, biji yang direndam di air, kemudian biji yang diletakkan di atas kapas. Kemudian kita amati apa yang terjadi setelah di hari ketiga dan di hari ke-6. Buat keterangan atau penjelasannya di kolom keterangan. Nah, pada keadaan yang bagaimanakah biji dapat tumbuh baik? Apa yang menyebabkan biji direndam dalam air itu tidak tumbuh?
faktor apa saja yang diperlukan dalam perkecambahan, kemudian berlatih menyusun laporan secara narasi dari hasil kegiatan diskusi tadi. Nah, coba selesaikan siklus hidup tumbuhan Angiospermae berikut. Tulis apa yang terjadi di masing-masing keterangan pada gambar. Misalnya nomor 1 itu terjadi proses apa dan seterusnya sampai nomor 8. Nah, kemudian disajikan ada 2 skema di atas, lengkapi tabel berikut dengan memperhatikan skema pergiliran keturunan baik pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian coba dijawab 5 pertanyaan di bawah tabel berikut. Apakah tumbuhan lumut hanya dapat bereproduksi secara seksual? Apakah tumbuhan lumut dapat bereproduksi secara aseksual? Bagaimana cara tumbuhan lumut bereproduksi secara aseksual? Pernahkah kamu menjumpai tumbuhan tersebut berbunga? Berupa apakah organ reproduksi tumbuhan tersebut? Nah, itu beberapa pertanyaan terkait skema pergiliran keturunan pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Bagaimana dengan paparan Ibu tadi? Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, yuk kita simpulkan apa yang sudah dipelajari. Yang pertama adalah tentang perkecambahan atau germinasi. Merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan biji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada dalam keadaan dorman atau istirahat, mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Begitu juga tadi kita sudah mempelajari bahwa siklus hidup tumbuhan Gymnospermae, Angiospermae, Bryophyta, tumbuhan lumut, Petridophyta, tumbuhan paku, mengalami siklus generasi gametofit dan sporofit. Gametofit adalah generasi penghasil gamet, sedangkan sporofit adalah penghasil spora. Bagaimana anak-anak, sudah bisa dipahami ya? Semoga pembelajaran hari ini tetap menyenangkan dan tetap semangat. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa kita akan ketemu lagi pada pertemuan kelima nanti dengan materi perkembangbiakan pada hewan. Ibu Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.